Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ladang untuk akhirat. Maka kita sholat untuk membangun akhirat kita, untuk memenuhi kebutuhan kita di akhirat, untuk menyelesaikan huru-hara masalah yang dahsyat di akhirat. Berdasarkan doa tadi waktu sholat sesuai Allahumma ajirna minan nar. Enggak cukup baca Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan saya dari api neraka, sudah selamat. Oh enggak. Kita hisab kehidupan kita. Sudahkah semua gerak-gerik kita itu untuk akhirat apa tidak? Salat kita untuk akhirat apa enggak? Kalau salat untuk akhirat dan hadirkan akhirat di depan mata, semangat kita salat. Karena dunia ini ladang untuk akhirat. Kita puasa juga untuk akhirat. Jangan puasa untuk dunia, jangan salat untuk dunia. Jadi kalau kita tambah di sini orang tabligh, kita keluar 40 hari kakak Lukman untuk bangun akhirat. Jadi biar istri marah-marah kita enggak kasih, tetap berangkat karena ini akhirat kita sendirian, kita berhadapan dengan Allah. Enggak ada istri kita mau tanggung dosa di akhirat, enggak ada. Rawan istri kita kawin lagi kalau kita mati. Kenapa kita perhatikan dia waktu nisab kita? Di sini banyak keliru, kata Buya gitu. Bahasanya begitu. Di sini di dunia sekarang ini banyak yang keliru. Dunianya dijadikan ladang untuk membangun dunia, keliru. Sholat untuk naik pangkat. Kita sholat duha untuk akhirat. Sholat duha bukan untuk supaya rezeki banyak. Sholat duha untuk bangun akhirat. Sholat duha supaya tuntutan ruas-ruas nikmat, ruas-ruas anggota tubuh kita ini gak nuntut kita nanti di akhirat. Kalau kita gak sholat duha, ini ruas-ruas ini nuntut nanti di akhirat. Termasuk kita ngajar untuk akhirat, kita ceramah untuk akhirat, kita khutbah untuk akhirat. Jadi kita butuh bimbingan ini, nggak ngerti kita. Kita hanya baca bisa ad-dunya mazra'atul akhirat, tapi bagaimana sebetulnya? Hanya ulama yang paham, wali-wali Allah yang paham. Kita perlu dengar omongannya, nasihat-nasihatnya, supaya kita terbimbing. Nggak bisa kita pahami ad-dunya mazra'atul akhirah yang sebenarnya. Bertani untuk akhirat. Sekarang di mana-mana udah salah gitu gaya beliau. Sekarang di mana-mana udah salah. Khutbah untuk cari duit. Jadi imam untuk cari duit. Dunia bukan untuk dunia, dunia bukan untuk dunia, dunia untuk akhirat. Bayangkan coba nasihat seperti ini. Dicabut itu akar dunia dari hati kita itu, duduk depan beliau itu. Ulama-ulama komersil datang ke tempat beliau, kamu ini serigala umat. Cari duit dengan agama. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Dan kita bisa mendapatkan terus manfaat rohani beliau. Masih uzlah, sudah 3 tahun uzlah. Nggak mau terima tamu. Kita mahrum dari keberkahan ilmunya dengan begitu. Secara zahir, tetapi insya Allah tidak mahrum. Kita amalkan dulu ilmu yang disampaikan. Orang dulu paham hadis ini. Dunia nggak pernah dipermasalahkan. Masalah poro bukan masalah. Mereka fokus pada amal. Mereka fokus untuk membangun akhirat, bukan bangun dunia. Yang penting kalau datang dunia itu untuk membangun akhirat. Itu yang penting. Ini tuan-tuan, ustadz-ustadz yang harus kita bangkitkan dalam diri kita. Ad-dunya darun man la daralah. Dunia ini rumah bagi orang yang tidak punya rumah.
Ini ladang tuh akhirat ini pondok ini. Lihat di pondok ini santri yang yatim siapa? Nah, ada berita dari pihak pemerintah entah lewat siapa. Tolong dicari anak-anak yatim di sini. Enggak perlu pemerintah pikirin, kita Karkun yang pikirin. Karkun enggak mikirin, akhirnya masuk pemerintah. Cari anak yatim ini siapa? Ada anak yatim sini, ada anak fakir di sini. Salurkan harta kita untuk mereka. Dia pakai harta kita, nggak akan dihisap. Kita pakai untuk anak kita berlebihan, dihisap nanti di akhirat. Beliau memakai jalur azimah. Jadi ada jalur rusuh, ada jalur azimah. Rusuh sedikit keringanan-keringanan. Beliau ambil jalur takwa, bukan fatwa. Ada ayat takwa banyak, ayat tadi hadis takwa banyak, kenapa kita tidak ikuti? Nah, surga untuk orang yang bertakwa, hidayah pun untuk orang yang bertakwa. Kalau nggak takwa susah dapat hidayah. Hadis Nabi mengatakan, man jala humuma huma wahida, hamma wahida, hamma akhiratihi, kafahullah hamma dunya wa. Siapa yang jadikan keinginannya cuma satu, ingin akhirat, Allah cukupkan keperluan dunia dan akhirat. Ini ada kisah beliau, subhanallah. Tidak gampang orang mencapai makom-makom yang seperti itu. Lihat kisah ini. Terus kita mau masuk surga, kita nggak mau melewati yang begitu-begitu. Bukan tidak mau melewati, siapa yang mau? Tapi kalau keadaan itu datang, kalau kita tidak siapkan dari sekarang, maka kita akan menyikapi keadaan itu tidak seperti yang Allah inginkan. Tidak cocok dengan ilmu kita. Ilmunya lain, amalannya lain. Nah, santri, di pondok tidak bisa menjaga amalan wiridan di pondok, bagaimana kalau di rumah? Di pondok harus diawasi oleh Maulana Ustadz. Di pondok, di rumah siapa yang ngawasi? Kalau bukan sekarang kita gerak sendiri dari dalam hati kita, kekuatan iman. Hari Sabtu Maulana berangkat insya Allah. 2 hari sama kalian. Kamis Jumat. Berangkat itu dengan kesedihan, dengan kepedihan. Kata beliau lagi cerita lain. Suatu ketika tidak ada beras di bulan Ramadan, jam 10 siang. Apa? Ramadan kah bukan ini Allah. Kemudian ibu saya, istri saya lapor ke saya, Pak, masa kita puasanya sampai malam? Jadi untuk berbuka pun nggak ada makanan. Jam 10 pagi istri saya ngadu sama saya, Pak, masa puasa kita sampai malam? Karena nggak ada makanan. Tidak ada beras, Pak, di dapur. Maka saya beritahu sama istri saya, istrinya ini orang kaya, bapaknya orang kaya, kiai. Tapi Abu yang Mufasir tidak mau nembeng-nembeng dengan kekayaan mertua. Hidup di bawah gunung menyendiri. Maka saya bilang, Mak, kita harus kuat, kita harus kuat. Jangan goyah. Terus saya tanya, emangnya sekarang jam berapa? Emangnya emak ke dapur jam berapa? Jam 5, kan baru jam 10 nih. Maka Abu yang Mufasir bilang, kan masih lama, jangan khawatir, insya Allah Allah kasih kita. Begitu kehidupan beliau. Tidak berapa lama, tentu doa, sholat, zikir. Tidak berapa lama, sebelum jam 5 beras datang. Itu jam 2. Jam 2 beras datang. Kemudian tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya,
masuk pada tanggal 26 Ramadan. Istri saya datang ngadu sama saya, Pak, kalau kita nggak punya baju baru, boten nopo-nopo. Kalau bahasa Sundanya apa itu boten nopo-nopo itu? Mana? Bukan boten nopo-nopo ya, nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa bahasa Sundanya apa? Nggak punya apa-apa itu bahasa Sundanya apa? Kalau kita nggak punya baju lebaran nggak apa-apa, tapi kalau anak kita nggak punya, tetangga-tetangga punya, itu gimana anak kita nangis itu? Coba. Maka jawab saya, emang lebaran tanggal berapa? Oke, nggak tahu lebaran tanggal berapa. Sekarang tanggal berapa? Nggak ada pikir. Emang lebaran tanggal berapa? Masih lama, tanggal 26, masih 4 hari lagi. Doa, zikir, tawajuh sama Allah, salat. Datang orang bilang sama saya, Pak Kiai, itu pisang dijual enggak? Ya kalau mau beli silakan. Akhirnya harga pisang 2.000, dia kasih harga 5.000. Maka dia disalahkan banyak orang. Itu harga 2.000, kenapa kamu beli 5.000? Kalau tidak, ini harga 5.000. Jadi pisang yang masih muda itu diperlihatkan oleh Allah sudah matang. Allah kuasa merubah mata orang. Kenapa kamu tebang itu pisang masih muda? Tidak, ini pisang sudah masak. Dikasih harga 5.000. Siapa yang buat semua itu? Saya senyum aja karena saya melihat kuasa Allah wujud di situ. Mata dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan para santri-santri sekalian, ada makalah mengatakan man dhayya'a waqta harsihi nadima waqta hasadihi. Siapa yang di saat menanam dia sia-siakan, maka dia menyesal waktu orang-orang pada panen, dia nggak bisa panen karena waktu menanam tidak nanam. Waktu menanam di mana? Di dunia ini. Dunia ini waktu kita menanam. Panennya di mana? Di akhirat. Kalau kita sia-siakan waktu hidup di dunia ini untuk tidak tanam amal-amal, nanti di akhirat orang berlomba-lomba mendapatkan kenikmatan di surga karena amalannya banyak. Kita menyesal karena kurang amal atau rusaknya amal. Inilah kunci kebahagiaan dunia. Tetapi dengan sendirinya akhirat pun bahagia. Ini kunci kebahagiaan. Ini kunci kebahagiaan dunia. Tapi otomatis akhirat juga bahagia. Kebahagiaan dunia dan akhirat di sini. Gunakan waktu yang ada di dunia ini sebaik-baiknya untuk menanam akhirat, untuk kita panen nanti di akhirat. Demikian dulu pengajian kita pada pagi hari ini. Mohon doanya, saya sedang terus mengumpulkan hasil subah dengan Abu Yang Mufassir hafizallahu taala. Semoga mutiara-mutiara hikmah, pengalaman-pengalaman ruhaniah beliau yang mengarah kepada pengamalan Islam yang sempurna, takwa dan tawakal, zuhud, al-istighna, anil khalqi dan sebagainya bisa terimbaskan kepada kita-kita yang lemah-lemah ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma tahhir qulubana an-najasi ghair wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika abadan abada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.